Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati adalah Kepala Kesehatan, Bang, para ibu kader, ibu penggerak PKK Kelurahan Pantai Selatan, para perwakilan kader Jumantik RW 7 sampai 13, dan khususnya kader Jumantik RW 10. Alhamdulillah pagi ini walaupun ada sedikit dingin ya Bu ya, enaknya mungkin tiduran, tapi kita tetap melaksanakan satu kegiatan rutin kita, yaitu pertemuan kader Jumantik di RW 10. Nah alhamdulillah tadi menunggu Pak Lurah juga, Pak Lurah, saya dengan Ibu kader sempat ketemu sedikit, dan benar tadi apa yang disampaikan Pak Lurah, bahwa mungkin kadang-kadang kita yang tugasnya mengurus masyarakat kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri ya. Tadi kebetulan kita ke rumah salah satu kader, Pak kayaknya atau agak telat kayaknya membersihkan baknya, jadi ada sedikit ya. Jadi ini buat mengingatkan kita semua bahwa memang untuk masalah kesehatan, kebersihan ini yang terutama adalah diri kita dulu sendiri. Dan untuk kasus, alhamdulillah kasus tidak ada ya, kasus tidak ada, cuma kita tetap harus waspada karena musim hujan. Ya seperti kata Pak Lurah tadi, mungkin ada bekas apa di luar itu, ada timbunan airnya, lupa membuang, sejentik di situ. Ya, ini mungkin untuk RW 10 Pak Lurah, saya baru hari ini sempat dengar kalau yang memungkinkan biasanya saya usahakan memutar keliling dulu. Mungkin salah satu upaya kalau mau hidup sehat Pak, jadi saya paksa di kadernya keliling gitu. Ya, karena kan untuk hidup sehat salah satu jargon yang kita gunakan apa Ibu? Apa Bu? Hah? Apa Bu? Ya Jumantik, kader Jumantik pasti keliling kan? Ya. Tapi secara umum untuk hidup sehat itu yang harus kita pegang itu jargonnya apa? Lupa lagi. Apa Bu? Apa Bu? Apa Bu? Satu lagi apa Bu? Iya. Apa Bu? Cerdik. Jadi kalau kita pegang konsep cerdik, insya Allah itu bisa kita menjaga kesehatan kita dan juga kita ngajak warga kita. Apa Bu? C Bu? C apa Bu? Cek kesehatan secara rutin. Cek kesehatan secara rutin. Pak Lurah, saya berharap ini kita kan punya kader pos hidup yang akan melakukan screening sederhana atau MCU sederhana di warga kita. Saya kemarin sudah bertemu dengan perwakilan kader posbindunya, sama juga nanti mungkin kader Dawis Pak yang untuk membantu mengarahkan untuk pelaksanaan screeningnya ini. Jadi ini sebenarnya kita udah mulai dari sebelumnya, tapi saya harapkan mungkin per awal tahun nanti atau mungkin bulan ini kita benar-benar melakukan screening kepada warga kita usia produktif 15 sampai 59 tahun untuk dicek apakah mereka mempunyai faktor risiko, terutama yang kita cek itu adalah faktor risiko penyakit PTM yang benar pada awalnya tidak ada gejala, tidak ada keluhan, tapi sudah ada faktor risikonya. Nah itu bisa dilakukan oleh kader posbindu kita. Nanti minta dukungannya, untuk itu akan dibantu oleh kader Dawis untuk mengarahkan warganya yang belum di screening itu dilakukan screening. Screening itu juga nanti ada pemeriksaan gula darah dari puskesmas Pak. Jadi harapan saya nih di 2024 semua target itu terscreening dengan baik. Dan ini juga sebenarnya untuk kita dulu ya. Kemarin ada pasien datang, dia bukan berobat Pak. Kebetulan beliau ini mau ngurus surat sehat. Tapi ternyata saya tensinya 190. Saya nggak berani ngasih surat sehatnya. Saya minta surat sehatnya ditunda dulu Pak, berobat. Setelah ditanya tahu, ternyata itu adalah suaminya. Posbindu.
Dan beliau tahu istrinya malah kader Posbindu. Saya selalu tidak mau diajak. Kadang-kadang memang benar gitu ya Bu ya. Kadang-kadang keluarga kita sendiri mungkin susah. Tapi akhirnya beliau mau berobat. Saya sarankan justru ini yang kita lakukan di lapangan. Jangan sampai mereka warga kita itu merasa dirinya sehat, tapi nggak pernah cek. Si bapak juga merasa dirinya sehat. Ternyata tanpa keluar, tanpa apa-apa, tensinya 90. Ini justru yang kita khawatirkan karena iya, tapi si bapak nggak merasa kalau dia darah tinggi. Justru ini yang kita mau deteksi di wajah kita. Yang mereka merasa sehat, tapi setelah diperiksa ternyata tensinya tinggi. Gimana kalau itu kita biarkan? Kalau itu kita biarkan, mungkin si bapak itu lagi pergi apa, kemudian atau aktivitas yang agak berat, tiba-tiba jatuh, tiba-tiba serangan jantung, tiba-tiba stroke. Justru ini yang kita mau cegah. Jangan sampai udah sakit baru sadar. Jadi mungkin dan kita juga Pak perlu penyuluhan atau segala macam, tapi udah ada kader kita di lapangan yang siap melakukan itu. Cuma mungkin nanti saya akan bawa juga di kopi Pak, nanti itu ada SK-nya udah disiapkan timnya, agar nanti di 2024 mereka lebih pede lah ya, ada tugas dari Pak Lurah untuk melakukan screening di tengah masyarakat nantinya. Dan itu juga nanti sejalan dengan kegiatan IFA untuk screening kanker serviks dan payudara yang memang banyak menyerang ibu-ibu. Nah, saya nggak mau sampai satu aja, saya mau yang E. E apa? E apa? Iya, enyahkan asap rokok. Ya, saya berharap ini juga bisa kita jalankan, dan saya minta ini adalah kepedulian dari ibu-ibu. Ya, karena yang merokok juga nggak sadar kalau rokok itu iya, tapi kalau yang merokok udah siap dengan faktor penyakitnya nggak apa-apa. Yang lebih menjadi kepedulian dan perhatian kita adalah yang akan sakit itu bukan hanya perokok, yang akan sakit itu adalah orang-orang di sekitarnya. Jadi saya minta bantuan ibu-ibu untuk ikut menjaga ini. Paling tidak ya Pak RW, saya berharap semua kantor RW apalagi dipakai untuk PAUD, dipakai untuk posyandu, wajib bebas asap rokok. Harusnya ya Bu. Harusnya. Kan bisa RW-nya aja sendiri nggak bisa. Bisa untuk dibilanginnya dong. Tidak. Tidak. Mungkin perlu waktu kita ya tidak melarang merokok, tapi demi menjaga anak-anak kita di sini jangan sampai dia terpapar asap rokok. Kalau masih belum bisa berhenti merokok, jangan merokok di sini. Ya. Iya. Ya. Alhamdulillah. Ya jangan sampai, karena yang kita khawatirkan apa Bu? Apa namanya Bu? Iya. Terus apa namanya Bu? Perokok apa? Perokok pasif itu apa Bu? Perokok pasif itu yang kalau Pak Lurah merokok, saya di sampingnya saya perokok pasif, ya. Tapi perokok pasif versi perokok apa? Kalau versi perokok bukan itu. Kenapa merokok? Enggak, saya cuma perokok pasif. Maksudnya apa Pak? Saya merokoknya hanya 1 bulan. Ya, saya serius. Tapi yang benar perokok pasif adalah ketika orang di samping kita merokok, kita kena apa rasanya, kita perokok pasif. Itu akan disadari sama orang, dan ketika terpapar mungkin yang bersangkutan akan pergi. Kalau dia tahu rokok itu berbahaya. Yang sering tidak disadari perokok apa? Apa namanya Bu? Ya, lupa lagi ya, gak apa-apa Bu, kita memang mudah pelupa, makanya hadir sini untuk saling mengingatkan lagi. Namanya perokok ketiga atau second smoker. Apa itu Bu? Misalnya kalau tadi malam ruangan ini dipakai kumpul-kumpul sama bapak-bapak dan merokok di sini, asap rokoknya akan nempel di dinding, di gorden, di lantai, di meja. Besok pagi anak balita kita posyandu di sini, mereka menghirup bekas-bekas itu, mereka menjadi perokok
ke ya, itu tanggung jawab saya. Jelas-jelas pokok pertamanya nggak peduli. Jadi siapa yang harus peduli? Siapa yang harus peduli? Kalau itu anak atau cucu ibu yang di sini di rumah udah benar nggak kena paparan asap rokok, ternyata di papa di sini mau nggak? Mau nggak dia? Ya, jadi kalau nggak gimana? Kita sama-sama mengingatkan, sama-sama menjaganya, ya. Jadi kita gimana caranya? Kita melindungi terutama kelompok rentan anak balita atau lansia, di mana mereka melindungi jangan terpapar asap rokok orang lain. Ya, itu 2 poin penting tentang cerdik yang harus kita laksanakan, dan itu butuh dukungan kita semua, terutama ibu-ibu sebagai kader kesehatan, sebagai perpanjang tangan kami di tengah masyarakat, ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan tugas mulia kita ini untuk menjaga warga kita yang sehat agar tetap sehat, jangan sampai sakit, dan kalau yang sakit kita motivasi untuk berobat, karena kalau sudah sakit gula, sakit hipertensi, nggak sama dengan batuk pilek, harus berobat secara rutin, karena kita bukan bicara sembuh tapi bicara sehat. Untuk penyakit itu bicaranya bukan apa? Terkontrol artinya harus rutin dia berobat, cek kesehatannya. Ya, mungkin cukup itu dulu dari saya. Semoga ibu-ibu tetap semangat, apalagi mau dapat baju baru. Semoga kliniknya makin baru. Mohon maaf kalau salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.